Insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah dijelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami panggil langsung pada Al Yuni, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Semoga Ustaz dan para tim penyelenggara selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Allahumma taala. amin. Ustaz mohon izin bertanya. Naam. Bagaimana hukumnya anak kan ya salah satu di Jakarta ada semacam tempat makam yang dikeramatkan. Ana nggak mau sebut makamnya ya, karena salah satu pengurus di situ teman sekolah Ana dan mereka dan beliau menyebut masih ada keturunan cucunya wali tersebut. Nah. Dan dia juga ngelihat Ana sudah hijrah 5 tahun yang lalu ke Manhaj Salaf. Dia bilang beragama Ana tuh katanya yang ekstrim lah dan sesat, karena Ana sempat dibawa ke situ, maksudnya diperkenalkan, dilihat. Masya Allah, untungnya Ana memang bertentangan ya sama yang seperti kayak itu dari turunan Ana, keluarga Ana jauh dari kesyirikan, dari khurafat seperti itu, Ustadz. Yang Ana tanyakan, ini teman Ana ini ya dia salah satu pengurus di makam tersebut. Dia rajin sholat, ibadah, pokoknya kuat. Tapi Ana juga merasa dia salah karena semacam kayak gitu ya Ustadz ya, dia membawa jamaat untuk di makam tersebut meminta dan Ana tahu itu salah ya. Bagaimana hukumnya di akhirat nanti teman Ana itu, karena kan Ana teman sekolah Ana ya, ya Ana maksudnya dia salah gitu loh. Di akhirat itu gimana kalau orang yang rajin ibadah tapi masa itunya dia belum bertobat dan dia masih mempercayai makam itu dan boleh meminta permohonan di makam tersebut yang dia bilang keramat pasti wali Allah itu pasti mengabulkan. Nauzubillah min dzalik. Kalau anak sih nggak percaya ya Ustadz ya gitu loh. Dan maaf Ana bukannya ranah Ana, cuman maksudnya gini, semakin banyak jamaat di situ yang percaya seperti itu. Kan sekarang banyak ustadz-ustadz salaf ya, maksudnya sunnah atau yang mengerti seperti itu dilarang. Apa tidak bisa mendakwai atau bisa maksudnya itu kan harus diingkari gitu loh. Tapi masih semakin banyak yang Ana lihat sekarang ini gitu. Maaf, cuman itu aja pertanyaan Ana Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibati fillah. Orang itu kalau lagi sulit, ya, lagi punya keinginan, lagi punya pengharapan, lagi dalam kondisi yang kritis, dia itu akan mencari pegangan, walaupun pegangan itu tidak akan menyelamatkan dia. Contohnya orang kalau lagi tenggelam ya, dia terseret arus di sungai. Apa saja yang dapat dia pegang, walaupun rumput dia pegang. Dia ngelihat seperti itu dahan yang melintang, dia pegang, walaupun itu ular yang malah akan memangsa dia. Itu kondisi orang ketika dalam kebutuhan dan keperluan. Sehingga muncullah bentuk-bentuk permohonan kepada selain Allah. Kalau bicara makam itu tempatnya orang meninggal dunia. Yang kita diperintahkan untuk menghormati makam. Maka kenapa kalau ke kuburan itu kita diperintahkan ya kalau bisa jangan pakai sandal lewatin kuburan. Jangan menduduki kuburan, jangan buang kotoran di kuburan. Ini salah satu bentuk mengkeramatkan kuburan, artinya menghormatin kuburan tersebut. Jadi menghormatin kuburan itu bukan berarti dengan kita membangun kuburan tersebut, tidak. Karena orang yang sudah meninggal dunia di sana, ingat nih, Ana sampaikan kepada seluruh umat Islam, bahwasanya orang yang sudah meninggal di dalam sana, dia nggak butuh atap. Dia nggak butuh atap. Dia nggak butuh marmer. Terus dia butuh apa? Dia butuh doa. Itu yang dia perlukan. Makanya kalau kita lihat, dia itu di sana
bersama tanah. Apa gunanya bangunan yang ada di atasnya? Ketika dia tubuhnya itu berkumpul sama tanah, dan boleh jadi kalau digali sudah nggak ada, sudah menjadi tanah. Jadi penghormatan buat makam tersebut adalah dengan mendoakan mereka, bukan meminta doa yang sudah mati. Tapi biasanya orang-orang yang ziarah ke makam itu lupa dengan adab ziarah kubur. Rasulullah SAW ziarah kubur. Aisyah ziarah kubur. Beliau istri ya Aisyah di mana tinggal bersama Nabi di kuburannya, artinya di rumahnya Aisyah itu di terasnya ada kuburan Nabi SAW. Aisyah datang ke sana. Apa sih yang dilakukan Aisyah? Setelah dimakamkan Abu Bakar Siddiq, Aisyah juga masih ziarah ke sana. Kemudian setelah Umar dimakamkan, ziarah ke sana. Tapi apa yang dilakukan? Para sahabat Nabi berziarah ke kuburan Nabi SAW. Kalau bicara kuburan yang paling mulia di muka bumi ini, kuburan Nabi SAW. Tapi apa yang dilakukan para sahabat? Bagaimana mereka menghormati kuburan itu? Dengan cara mengucapkan salam. Setelah itu mereka pergi. Bukan mereka meminta kepada Nabi SAW. Meminta kepada Nabi SAW. Enggak. Kita disuruh sholawat buat Nabi SAW. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Bukan meminta. Maka tolong difahami bahwasanya kita datang ke kuburan, baik itu kuburan orang soleh, kuburan waliullah, yang semoga mereka benar-benar waliullah, kita datang ke kuburan mereka mengucapkan salam kepada mereka. Bukan meminta kepada mereka. Karena sejatinya yang sudah meninggal dunia, mereka perlu didoakan. Kenapa disyariatkan sholat jenazah? Kita ini kadang-kala berusaha untuk mengajak teman-teman untuk berpikirlah, merenungkan. Ini seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ulama meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia butuh sama kita, apa kita butuh sama dia? Dia udah meninggal nih. Dia butuh sama kita, apa kita yang butuh sama dia? Dia butuh sama kita. Dia butuh bantuan kita. Maka kita kemudian memandikan dia. Dia nggak bisa mandi sendiri. Dia sudah meninggal dunia. Kemudian kita mengkafani dia. Dia bisa sholat? Nggak bisa. Selesai urusan dia. Terus kita yang menyolatin dia. Setelah dibungkus, kain kafan, kita sholatin dia. Setelah kita sholatin, dia bisa berangkat ke kuburan sendiri? Nggak bisa. Kita yang mengangkat ke kuburan. Kita yang menggalikan kuburan dia. Kita yang menurunkan jasad itu ke liang lahat. Kemudian kita yang menutup dia. Setelah itu, kita berdiri mendoakan dia. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'an. Ini proses bagaimana kita menguburkan jenazah tersebut. Setelah dikuburkan, selesai. Pantaskah kita meminta kepada yang sudah meninggal dunia? Memohon kepada dia. Dari tadi kita yang mengangkat dia, yang ngurusin jenazahnya. Kok sekarang kita ngundang orang untuk minta? Minta tuh sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa itu minta sama Allah. Loh, tapi kan boleh ziarah kubur. Boleh. Dianjurkan ziarah kubur. Tujuannya ziarah kubur apa? Apa tujuannya ziarah kubur? Maka ini yang perlu disampaikan. Di makam-makam dikasih. Tunjukkan apa ziarah kubur. Baca buku-buku ulama tentang adab ziarah kubur. Mengucapkan salam. Mendoakan. Kuburan itu ya dihormati dengan cara ya jangan sampai dia hilang. Kuburannya itu karena banyak ilalang ya ini itu. Tanda-tandanya dijaga. Maka ini yang perlu disampaikan. Kalau dikatakan bagaimana kondisi kawan nantinya. Allah sebutkan fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Allah akan menghisab dia.
Kalau ternyata dia melakukan kesyirikan dengan memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Minta sama orang hidup, bisa jemaah. Kalau ustadz itu masih hidup, alim ulama itu masih hidup, kita bisa minta. Pak Ustadz, ana minta bukunya ya. Oh, fadal. Bisa dia kasih. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, bisakah dia memberi? Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Dilarang dulu ziarah kubur. Hukum awalnya ziarah kubur itu terlarang. Karena banyak orang melakukan ritual-ritual di masa jahiliyah dulu terhadap kuburan, punya keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Ini orang sudah meninggal dunia. Dia berada di alam barzakh. Mungkin kuburan dia adalah taman dari taman-taman surga. Yang kita perlu lakukan adalah terus mendoakan dia dan mengingat kematian dengan ziarah kubur. Oh nih, orang soleh pun mati. Maka ziarah kubur ini bukan khusus kuburan orang soleh ya. Ziarah kubur itu ya boleh kuburan siapa saja karena tujuannya untuk mengingat kematian. Tapi kalau mendoakan, maka yang kita doakan hanyalah orang-orang yang muslim yang meninggal di sana. Dan dakwah kita ini, kalau dikatakan sudah banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi kenapa sih masih banyak terjadi hal-hal seperti itu? Wallahu a'lam, ana lihat sebenarnya berkurang. Sudah berkurang. Adapun kalau melihat di satu situs ramai, biasanya ramainya satu tempat itu karena kondisi ekonomi. Karena kebanyakan orang-orang yang datang ziarah ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu biasanya ya ingin urusannya lancar, urusan dunia kebanyakan, bukan untuk ingat mati. Maka biasanya ramainya itu karena ada yang mengajak dan kondisi ekonomi yang sulit, tapi hidayah itu di tangan Allah. Jadi sesuatu yang kadang-kala sudah dijelaskan, tapi nggak terima. Nabi Ibrahim alaihissalam itu jadi contoh ummah. Bagaimana beliau menghancurkan patung-patung itu dihancurin semua. Tinggal satu yang paling gede nggak dihancurin. Dan ketika Nabi Ibrahim dipanggil, disidang, ditanya Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim yang menghancurkan yang paling besar tuh, yang paling besar itu yang menghancurkan. Coba engkau tanyakan kepada patung yang kecil-kecil, siapa yang menghancurkan? Kau tanya sama aku, tanya sama mereka. Kata mereka, gimana kita tanya sama patung? Engkau kan tahu mereka nggak bisa ngomong. Loh, kalau nggak bisa ngomong kok disembah? Tapi tetap mereka menyembah patung itu. Jadi kadangkala sebuah penjelasan yang sudah sangat gamblang seperti Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya, tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad alaihissalam bagaimana mendakwain pamannya tapi tetap ditolak. Jadi bicara dakwah, tugas kita hanya menyampaikan, karena kalau kita melihat ada orang minum khamr, ada orang berzina, menjadi pelacur, kita kasih penjelasan, kita sampaikan, dia tetap menjadi pelacur, dia tetap minum khamr. Karena memang kita nggak bisa merubah mereka. Kita hanya bisa menyampaikan, lalu mendoakan. Maka tetaplah buat penanya tadi, untuk saling memberi nasihat kepada temannya itu, diajak dia untuk ngaji, untuk belajar lagi, sehingga pintu hidayah semoga selalu terbuka buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.